laporan dari saya, maka ini reviewnya. Pertama, Yakub bekerja di rumah Laban, ya kan? Ini menggambarkan bahwa Yakub adalah orang yang tahu diri, tahu bersikap, tahu menilai sesuatu. Dan gelora cinta menggerakkan Yakub untuk mau bekerja 14 tahun demi Rahel. Maka pertanyaannya, apa yang Anda cintai? Apa yang saya cintai? Apa yang kita cintai selama ini? Yang kedua itu kisah Laban menipu Yakub. Ya, di sini hukum tabur tuai berlaku. Ya, sekalipun sudah dibenarkan, tapi hukum tabur tuai berlaku. Dan tipu daya Laban kepada Yakub justru menunjukkan kepercayaan Laban kepada Yakub dan kebergunaan Yakub bagi Laban. Karena Laban berharap Yakub bisa tinggal dengan Laban, bisa bekerja kepada Laban lebih lama. Dan kita lihat di sini tentu ada perjanjian baru yang tersembunyi. Yakub sebagai figur Kristus yang jauh-jauh berinkarnasi untuk mencari gereja yang ditemukan di sumur baptisan, Leah sebagai figur sinagoga dan orang Yahudi, Rahel sebagai figur gereja dan bangsa-bangsa lain. Leah berarti menyakitkan atau melelahkan Rahel, artinya seekor domba yang menggambarkan gereja harus menderita dan dari penderitaan itu akan dimahkotai di surga. Nah, itu paling cuma 3 poin ini. Nah, ini kira-kira masih ada waktu, masih 8:30. Sampai sini kira-kira ada tambahan atau mau ada kesaksian atau ada yang mau ditanyakan juga bisa. Boleh, silakan. Mau menyanggah saya juga, wah saya nggak setuju sama pemaparan Albert, ya boleh. Atau memberikan kesaksian, oh setelah mendengarkan pemaparan Albert saya semakin bingung, ya boleh juga. Atau apapun lah. Atau mau tanya ada yang masih kurang jelas, oh bagiannya saya masih kurang jelas kenapa begitu, juga boleh. Monggo, ini masih ada waktu nih, mungkin 10-15 menit mungkin ya. Silakan, monggo. 3 orang mungkin bisa nih. Mau inilah komentar. Silakan kok. Ya yang tadi dijelaskan ya tentang sumur, memang sumber kehidupan. Kemarin gua sama si Mamang Dito lihat-lihat apartemen gitu. Ya mau belilah, dibungkus lah 4M, murah banget lah 4M. Siapa tahu ada yang mau beli juga 4M, murah dah. Nah itu juga. Amin. Oh langsung amin. Ya murah 4M, murah, amin. Nah itu yang laku tuh yang menghadap ke air emang. Teman saya juga cerita gitu. Teman kenalan saya juga sih punya apartemen itu menghadap ke jalan. Itu harga awal tuh 1,5 M. Cuman sekarang udah turun hampir setengahnya gara-gara menghadap kemananya gitu. Itu pengaruh banget gitu. Kalau menghadapnya ke air aja itu harganya nggak akan turun sampai setengahnya. Jadi ya gimana ya, jadi kayak feng shui gitu ya. Oh ini menghadapnya ke sini jadi bagus, tapi ya bukan ya gimana ya. Memang itu teh pengaruh gitu ya, pengaruh banget gitu. Air tuh memang kalau kayak ini rumah gue di apa Kopo Permai juga, istri tertarik tuh karena airnya bersih, submersible gitu. Jadi memang kalau pengen apa ya bisnis menguntungkan itu dekat-dekat sama air lah kayaknya. Ini juga saya nggak tahu ini hubungannya kemana, saya ngomong ngalor ngidul kemana-mana tentang air ya.
Gitulah pokoknya mah. Jadi memang ya setujulah itu air ya, apa ketemu jodoh mungkin di air di sumur nggak tahu di kolam renang atau di mana gitu, cari aja situ. Ya itulah cukuplah, ini nggak jelas kemana-mana saya. Oke, thank you ya. Siap. Terima kasih, Kopiter. Tapi menarik ya, bahwa ada fakta menarik kalau apartemen menghadap ke air itu harganya lebih lebih mahal air sumber kehidupan. Karena emang air diperlukan ya, maksudnya mulai dari kita makan sampai sandang pangan papan tuh semua tiga-tiga lihat air gitu ya. Baju kita nyuci pakai air, gitu. Badan kita nyuci pakai air, makanan kita juga butuh air untuk nyuci. Memang itu vital sekali, memang kelancaran dan kebersihan air. Kalau udah air nyandet ya, wah udahlah, udah air nyandet nggak apa, sudah air nyandet terus nggak nampung air, wah itu udah mau buang air aja udah repot kita kan. Nah, apalagi buang air besar, wah repot banget kok udah nggak ada air gitu kan. Kita mikir-mikir lagi kalau mau buang air kalau kondisinya tidak ada air yang tertampung. Ya, dia Yesus bertemu dengan wanita Samaria juga di sumur. Wah, itu menarik. Sumur. Yesus air hidup. Yes. Amin. Ada lagi yang mau menambahkan? Mau memberikan kesaksian? Monggo, Bro Chris, silahkan. Oke, thank you Bro Albert. Kalau tadi kan ada satu bagian ya, mungkin ini nggak saya temukan di berbagai kelas PA yang lain gitu, yaitu korelasinya ini semua ke perjanjian baru itu apa. Dan di situ, dan sebenarnya tadi di sesi yang sebelum ini saya juga mau nanggepin yang soal Yakub membantu Rahel ya dengan dia mengangkat batu sumur gitu. Sebenarnya saya juga mau menanggapi di part ketika dulu hambanya Abraham mencarikan istri untuk Ishak, ketemu dengan Ribka juga di sumur gitu. Dan apa sih korelasinya dengan perjanjian baru? Oh, ternyata itu kita tidak bisa bersatu dengan gereja Tuhan kalau kita tidak dibaptis gitu. Ternyata korelasinya ke sana gitu. Dan ternyata dan ini juga tidak terjadi sekali dua kali ya dalam perjanjian lama ya, kayak misalnya di ceritanya Musa ketemu Zipora juga di sumur. Dan bahkan tadi siapa tadi yang bilang di chat ya, yang Tuhan Yesus ketemu, Kak Krisna ya yang bilang ya, Tuhan Yesus ketemu perempuan di Samaria juga dekat sumur gitu. Dan bahkan gak jarang juga kalau Tuhan Yesus itu kan dia sering memasukkan elemen air pembaptisan itu ke dalam pengajarannya gitu, karena pasti ini tuh kalau sudah disebutkan secara berulang-ulang gitu, berarti ini kan sesuatu yang penting gitu, dan ternyata mengarahnya ke pembaptisan itu juga saya baru tahu gitu. Yes, terima kasih bro, luar biasa. Banyak sekali sebenarnya kalau kita kalau saya sering baca tafsiran kuno ya, dari para bapak-bapak gereja itu sering sekali para bapak-bapak gereja itu menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu sering sekali. Jadi memang sangat menarik ya. Dan kembali lagi fokus kita kepada Yesus. Gitu. Karena dari kejadian yang dipersiapkan itu untuk mempersiapkan Yesus semuanya. Gitu. Kisah-kisah detail dalam Alkitab semua untuk mempersiapkan satu pribadi, yaitu Yesus. Sebagai puncak pewahyuan dalam sejarah umat manusia. Jadi puncak pewahyuan ada di dalam Yesus. Gitu ya. Jadi tidak ada orang lain yang menjadi puncak pewahyuan. Dan gereja mengajarkan bahwa kan pewahyuan itu ditutup pada Yesus. Tidak ada pewahyuan baru. Gitu. Nah, tapi memang jadi pertanyaan, apakah semua pengajaran Yesus itu
sudah tertuliskan semua dalam Injil? Jawabannya tidak. Seperti yang Rasul Yohanes katakan dalam Injil kan, tidak akan ada buku yang memuat semua yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya maksudnya bukan tidak akan ada sama sekali buku yang bisa memuat, tapi Yohanes tidak bisa memuat semua yang dikatakan oleh Yesus dan dilakukan oleh Yesus di dalam buku yang dia tuliskan. Jadi ini mengindikasikan bahwa pengajaran Yesus ada yang sudah dituliskan di Injil, ada yang belum dituliskan di Injil. Maka perjanjian baru diisi dengan surat-surat para rasul. Surat Paulus, surat Markus, surat Yudas, surat Yakobus, surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Kisah para rasul juga itu kan, ini menggambarkan bahwa pengajaran Yesus itu belum semua tertulis di dalam Injil. Tapi juga tertuang di dalam tulisan-tulisan para rasul. Dan pertanyaannya lagi, apakah semua pengajaran Yesus sudah tertuang di dalam Alkitab? Jawabannya juga tidak. Tidak. Kenapa demikian? Karena pertama, Yesus tidak memerintahkan para rasul untuk menulis pengajaran. Maka fokus para rasul adalah mewartakan Injil, membaptis orang, mengajar mereka apa yang Yesus ajarkan. Dan itu tertulis dalam surat Paulus. Saya lupa di mana. Jadi Paulus mengatakan bahwa kamu harus berpegang teguh pada pengajaran yang kami tuliskan kepada kamu maupun yang kami katakan. Jadi ada yang tertulis, ada yang baru dikatakan tapi belum dituliskan. Jadi semua pengajaran Yesus pun belum tercangkup di dalam semua Alkitab. Ya. Tapi terus di mana? Nah, maka dari itulah gereja mengenal tradisi suci. Begitu. Siapa tradisi suci? Tradisi suci itu pengajaran dari murid-murid para rasul. Misal tadi saya katakan Santo Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Santo Ignatius dari Antioquia itu juga muridnya Rasul Yohanes. Santo Clement dari Roma itu muridnya Rasul Petrus. Mereka mewarisi pengajaran para rasul yang mungkin hanya lisan, tapi mereka mulai menuliskan. Seperti Maria Perawan Abadi, Maria Bunda Allah, itu mereka mulai menuliskan di sana. Para murid-murid para rasul ini. Dan nanti zaman para bapak-bapak gereja, itu mulai merumuskan iman. Seperti rumusan Tritunggal, Bapa Putra Roh Kudus, itu sudah dituliskan oleh oleh para bapak apostolik, murid-murid para rasul. Bapa Putra dan Roh Kudus. Nah, itu dirumuskan lebih lanjut oleh para bapak-bapak gereja dalam konsili-konsili. Nah, kira-kira begitu. Itu sebenarnya kenapa Gereja Katolik pahamnya bukan sola scriptura. Karena kitab suci saja belum menyangkup semua pengajaran Tuhan Yesus. Tapi di dalam perjanjian lama, kita bisa lihat clue-clue untuk perjanjian baru. Nah, kira-kira begitu. Maka kita kembalikan lagi kepada Yesus. Apapun itu, pusat dan puncak pewahyuan ada pada Yesus. Jadi kalau ada orang setelah Yesus mengaku bahwa akulah yang menggenapi semua firman Tuhan, akulah yang menerima firman Tuhan yang terakhir menutup segala nabi, ya itu tentu tidak sesuai dengan iman Kristiani. Nah, kira-kira begitu. Bro Chris mau menanggapi lagi? Mau tanya lagi sih. Sebenarnya pertanyaannya agak deep ya. Karena gini, kan yang kita tahu kan ya, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan segala macam peristiwa yang melalui manusia pada zaman itu ya, kan di situ mulai tuh Tuhan kayak, aku mau kasih kamu penolong buat kamu, aku mau utus Mesias, aku mau utus anakku yang tunggal untuk menyelamatkan bangsa inilah gitu. Dan di situ mulai kayak ada Yesaya yang mulai ituin tentang Tuhan Yesus gitu, mulai menubuatkan tentang Tuhan Yesus dan segala macam. Dan yang mau saya tanyakan itu, apakah kalau Adam dan Hawa tidak melakukan dosa asal itu, apakah rencana penebusan itu akan tetap berjalan gitu? Atau justru malah kayak, udahlah, manusia udah aman inilah sama gua gitu, maksudnya sama Tuhan gitu. Jadi ya tidak perlu ada penebusan ini gitu. Apakah akan tetap berjalan dengan cara yang lain atau justru tidak berjalan sama sekali gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang
Yang sangat dalam ya. Saya disclaimer dulu ya. Saya menjawab ini dengan keterbatasan saya. Ya, saya disclaimer dulu. Nah, jadi kalau misal tidak ada dosa, gini. Penebusan yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk menebus apa? Menebus dosa. Kan begitu konsepnya. Jadi menebus dosa untuk menyelamatkan kita. Supaya kita bisa kembali ke Taman Eden itu. Kita bisa kembali ke Yerusalem baru. Bersama-sama dengan Allah lagi. Waktu saya bahas tentang kejadian 1 ini juga banyak dibahas tentang hal ini. Ya kan? Sedikit dibahas tentang hal ini lebih tepatnya. Nah, maka kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, lalu untuk apa penebusan dosa? Kan begitu. Untuk apa penyelamatan? Lah, kalau kita baca Adam dan Hawa, mereka tuh hidup bersama-sama dengan Allah. Kan begitu. Sedangkan Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah nanti kelak. Lalu Adam dan Hawa sekarang sudah hidup bersama-sama dengan Allah. Lalu untuk apa penyelamatan lagi? Kira-kira begitu. Tapi bukan berarti kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, artinya Yesus tidak pernah ada. Salah. Saya ulang ya. Bukan berarti kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, maka artinya Yesus tidak pernah ada. Ini salah. Karena Yesus adalah awal dan akhir. Jadi mau Adam dan Hawa berdosa ataupun tidak, Yesus ada. Karena dia adalah Tuhan. Dialah Sang Firman. Allah yang kekal. Begitu. Ya. Tapi tidak melakukan karya keselamatan untuk melakukan penebusan dosa. Nah, begitu. Tapi tetap Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah ada dari sebelum segala abad dan sampai segala abad. Artinya apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya kekal. Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Yang ada sebelum segala abad dan yang akan ada sampai segala abad. Nah, kira-kira begitu. Semoga menjawab, Bro Chris. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi saya menjawab dengan keterbatasan saya. Ya, setuju bro. Mau ini setuju tentang yang tadi sih jawaban Albert. Terus juga mau nanggepin yang apa? Yang tidak tertuang seluruhnya gitu ya di kitab gitu. Waktu itu teman saya pernah agak skeptis gitu ke kelompok tertentu gitu. Emang ada gitu mujizat yang seperti ini? Emang ada gitu mujizat seperti itu? Mana di Alkitab ada nggak? Tertulis nggak? Ya saya coba menanggapi, coba jawab gitu. Yesus berfirman seperti ini kan. Nanti kamu akan melakukan bahkan lebih daripada yang aku lakukan. Berarti kan itu kita bisa melakukan yang belum tertulis di Alkitab. Karena Yesus bilang seperti itu. Kamu bisa melakukan yang seperti aku lakukan, bahkan lebih daripada yang aku lakukan. Ya berarti kan belum tertulis di situ gitu. Terus juga kan disebutkan ya apa hikmat Tuhan, berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Jadi kalaupun ada yang bisa menguasai Alkitab 100%, keesokan harinya gitu kan pasti ada yang baru tiap hari, dan itu pasti apa ya belum tercantum gitu di tulisan Alkitab karena tiap hari selalu baru gitu. Paling itu aja sih bro. Terima kasih Ko Peter. Luar biasa. Itu bukti bahwa dari zaman dulu sampai sekarang buku tafsiran kitab suci itu terus ada. Itu bukti bahwa kedalaman dari kitab suci saja. Kitab suci saja sudah sedalam itu untuk dipahami. Sampai buku tafsiran itu muncul terus. Gitu ya. Dari abad kedua itu sampai kira-kira tahun 2015 itu masih ada terus. Yang saya kutip di Didache Bible itu kan saya sudah katakan itu tahun 2015 itu tafsiran terbaru yang saya baca.
tafsiran paling baru yang saya baca itu The Didache Bible. Nah, itu. Terima kasih, luar biasa. Nah, ini karena waktu sudah oh itu Pak Anton mungkin Nah, itu Esru Tit Malam Paskah. Bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Jadi memang ini salah satu berkah, dalam tanda kutip berkah dosa asal gitu ya. Akhirnya kita menerima karya keselamatan yang Sang Firman itu lakukan, yaitu Yesus Kristus lakukan. Oke, terima kasih pada yang sudah sharing, luar biasa malam hari ini. Dahsyat sekali. Kita waktu sudah mau menuju jam 9, nah maka akan saya tutup gitu ya. Kita akan pengumuman dulu. Jangan live ya, kita akan ada kuis ini. Kuis berhadiah nih, jangan live dulu tentunya ya. Terus bertahan. Nah, ini pengumuman ya. Besok kita akan berdoa rosario ya. Besok jam 8 malam, setiap hari Jumat jam 8 malam kita berdoa rosario. Nah, besok Minggu kita akan lanjut dengan bakti sosial part 2. Jadi minggu lalu kita sudah bakti sosial part pertama, besok Minggu kita bakti sosial part kedua. Nah, lalu setiap Selasa kita akan ada doa syafaat yaitu Miracle Room jam 8 malam. Dan Kamis minggu depan jam 7 malam kita bergabung lagi untuk membahas ini. Kejadian 29 ayat 31 sampai 30 ayat 24 tentang anak-anak Yakub. Di link yang sama ya, ini linknya selalu sama, disimpan saja linknya. Nah, ini terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi dalam acara Baksos kami. Ya, kami sangat bersyukur bahwa minggu kemarin kita sudah laksanakan Baksos part pertama. Ini foto-fotonya gitu kan dibawa oleh truk, kalau kita ada yang membagikan secara langsung dipandu oleh Karang Taruna di desa tersebut. Kita membagikan ke Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya. Koreksi kalau saya salah ya. Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya. Kita membagikan sampai 150 sembako untuk 150 keluarga, 150 rumah ke desa tersebut. Ya, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya. Nah, ini terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nanti ya, terima kasih. Jadi ada yang memang diberikan langsung, ada yang mereka datang ke sini, datang ke tempatnya untuk kita bagikan. Nah, ini sampai ada sambutan-sambutan dari Pak Ketua Desa. Saya kurang tahu Pak Ketua Camatnya datang juga nggak? Saya kurang tahu. Terima kasih, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada yang sudah berpartisipasi pada acara Baksos kami kali ini. Kami percaya pasti Tuhan akan lipat gandakan. Nah, selanjutnya ini follow dan support kami. Kita ada channel YouTube di House of Praise Bandung. Atau kalau mau langsung ke playlist rekaman jazz bisa ke bit.ly/rekamanjazzhome. Dan follow Instagram kami, follow apa? Follow ya, benar. Ya, follow Instagram kami @house.of.praise. Nah, ini kuis sekarang. Kuisnya ini hanya bagi yang belum pernah menang. Sekali lagi ya saya ingatkan, kuisnya hanya bagi yang belum pernah menang. Gitu ya. Tulis jawabannya dulu, nanti baru tulis nomor HP-nya nanti. Ini kuis berhadiah tentunya ya. Nah, setelah saya pilih-pilih pertanyaannya, kayaknya kok dari salah satu pemaparan kayaknya terlalu susah nanti saya takutnya. Maka pertanyaan yang gampang saja. Ya. Kira-kira ya, apa yang dapat Anda pelajari dari kisah ini? Mungkin Anda belajar dari Yakub, Laban, Rahel, atau Lea. Ini lebih tepatnya atau Lea. Nah, itu pertanyaan kuisnya. Ya, kira-kira apa yang bisa Anda pelajari dari perikop malam hari ini? Gitu ya. Dari Yakub, Laban, Rahel, atau Lea. Maaf, atau. Nah, monggo silakan. Pengorbanan. Wah, pengorbanannya yang bagaimana Bang Ambo? Mungkin bisa dipaparkan sedikit. Kurang tepat juga sih, tapi yang saya maksudkan Yakub itu mau bekerja 14 tahun seperti yang dikisahkan tadi. Menurut saya itu pengorbanan yang tulus gitu. Itu maksud saya. Semoga nggak salah.
Luar biasa. Karena ini apa yang kita pelajari masing-masing, maka tidak ada yang salah. Maka untuk kuis kali ini, pemenangnya adalah Bang Ambo Sitio. Oh, Bro Chris suka jawab ya. Dari kisah ini saya mempelajari tentang kesabaran dan perjuangan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Deepest desire. Serta belajar untuk memposisikan diri sesuai dengan peran kita. Nah, jadi karena ini pribadi gitu ya, apa yang kita pelajari secara pribadi dari Yakub, Laban, Rahel atau Lea, gitu ya. Dan yang menjawab dulu adalah Bang Ambo Sitio. Ya, tapi terima kasih Bro Chris yang sudah berpartisipasi. Nanti minggu depan join lagi ya, kita jawab lagi kuis. Jadi pemenang ada kesempatan kuis malam hari ini adalah Bang Ambo Sitio. Wah, selamat pada Bang Ambo ya. Nanti akan kita hubungi Bang Ambo Sitio. Selamat sekali lagi. Pemenang tidak dipungut biaya. Selamat, luar biasa untuk malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini ya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa yang luar biasa. Yang tiap minggu kita doakan, yaitu doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.